Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA LP Ma'arif Kabupaten Demak. Kali ini dengan saya Bapak Ahmad Abdul Aziz, biasa dipanggil Pak Aziz, dari MTS NU Rodotul Muallimin Wedung. Kali ini yang kita bahas adalah reproduksi pada tumbuhan. Apa yang kamu dapat dari video ini? Kamu akan mendapatkan pengetahuan mengenai macam-macam reproduksi pada tumbuhan dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis reproduksi pada tumbuhan. Sebelum saya mulai, tolong subscribe, klik tombol lonceng pada layar supaya channel ini bisa berkembang. Baiklah, tanpa panjang lebar, simak video berikut ini supaya kalian tambah pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai reproduksi tumbuhan. Supaya anak-anak nanti bisa mempelajari secara utuh reproduksi tumbuhan, anak-anak bisa melihat peta konsep berikut ini. Silakan dilihat. Perkembangbiakan tumbuhan atau reproduksi tumbuhan dibedakan menjadi dua, generatif dan vegetatif. Sekali lagi, generatif dan vegetatif. Generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual, ditandai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertanyaannya, apakah tumbuhan memiliki kelamin? Ya, bunga adalah kelamin dari tumbuhan. Bunga akan mengalami penyerbukan. Penyerbukan nanti akan menghasilkan biji. Biji tersebut bila ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual atau tak kawin dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Untuk yang alami ada membelah diri, spora, tunas, umbi, akar tinggal, dan geragih. Kita bahas nanti. Yang buatan antara lain ada stek, ada mencangkok, ada merunduk, kultur jaringan, okulasi, menyambung, dan masih banyak lagi. Akan kita bahas semua nanti. Untuk sebagai bahan pembelajaran kamu bisa pause ini, bisa kamu catat sebagai bahan untuk mengerjakan soal di link nanti yang akan saya tempel. Selain kamu catat, kamu juga bisa screenshot gambar ini dan nantinya bisa digunakan sebagai sumber belajar saat mengerjakan soal nanti. Oke, kita akan membahas reproduksi generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau seksual yang ditandai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan betina, di mana sel kelamin dan betina terdapat pada bunga. Banyak jenis bunga, kita akan membahas lebih lanjut. Supaya mengenal bunga, kita harus mengetahui bagian-bagian bunga terlebih dahulu. Ada banyak organel bunga, dari mahkota bunga yang warnanya warna-warni, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, ada juga bakal biji yang akan menjadi biji kelak nanti. Ada juga kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga juga. Pertanyaannya, kelamin betinanya mana? Jantannya mana? Benang sari adalah jantan, sedangkan putih adalah betina. Sekali lagi, benang sari adalah jantan, sedangkan putik adalah betina. Bunga setelah berkembang dengan sempurna akan mengalami penyerbukan atau fertilisasi. Penyerbukan merupakan bertemunya sel kelamin jantan dan betina atau putik dengan benang sari. Macam-macamnya banyak, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk jarinya akan kita bahas kali ini. Oke, yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga yang memiliki putik dan benang sari sehingga mengalami penyerbukan sesamanya. Jadi satu bunga mengalami penyerbukan sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena sebagian bunga memiliki putik dan benang sari yang sama di tempatnya. Berarti tumbuhan tersebut disebut juga
tumbuhan hemaprodit. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga ditandai dengan penyerbukan yang terjadi di mana serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda, akan tetapi masih dalam satu pohon. Jadi pohon A memiliki banyak bunga, antara bunga tersebut terjadi penyerbukan, itulah geitonogami. Selanjutnya penyerbukan alogami atau xenogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Tanaman mangga dengan jenis yang sama disilangkan dengan tanaman mangga dengan jenis yang sama tapi berbeda pohon. Itulah penyerbukan silang atau alogami. Sedangkan penyerbukan bastar atau hibridogami adalah penyerbukan di mana bunga berasal dari pohon yang berbeda serta berbeda jenis atau setidaknya memiliki perbedaan warna, perbedaan ukuran buah dan sebagainya sehingga nanti akan menghasilkan tanaman hibrida. Itu anak-anak yang untuk penjelasan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Anak bisa men-screenshot ini supaya nanti bisa untuk belajar untuk mengerjakan soal nanti yang saya tempel di deskripsi. Baik, kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara. Tentunya bunga melakukan penyerbukan bisa dengan bantuan makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama adalah anemogami, yaitu perantara angin. Ada hidrogami, perantara air. Ada antropogami, perantara manusia. Zoidiogami, perantara hewan antara lain. Ada siput, malakogami, serangga, entomogami, kelelawar, kripterogami, dan burung ornitogami. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat buku diktat yang kamu miliki di halaman 18. Bisa dipelajari. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di berikut, gambar jagung yang penyerbukannya dengan dibantu angin, ada hidrilla dibantu air, ada panili yang dibantu oleh manusia, ada kelelawar dan dibantu oleh lebah atau kupu. Alhamdulillah kita sudah membahas perkembangbiakan generatif. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan generatif atau aseksual. Sebagaimana bahwa perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Yang alami tanpa campur tangan manusia, yang buatan dengan campur tangan manusia. Apa saja cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Nanti kita bahas. Ada umbi lapis, ada umbi batang, ada geragih, tunas, akar tinggal, dan spora, serta tunas adventif. Sekarang kita bahas umbi lapis. Tahu dong gambar ini? Ya betul, ini gambar bawang putih dan bawang merah. Kalau kita belah bawang, terdapat akar, cakram, dan umbi yang berlapis-lapis. Umbi tersebut jika kita tanam akan menjadi individu baru. Itulah yang disebut dengan umbi lapis. Umbi batang, salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, ketang, kentang, dan ubi. Pada tanaman ini, batang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitar pada batangnya. Contohnya pada kentang ini terdapat tunas-tunas, juga pada tanaman ubi yang sering kita makan dan enak sekali itu. Geragih atau stolon. Geragih atau stolon memiliki batang yang menjalar secara terus-menerus, di mana pada ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru. Misalnya seperti pada rumput teki, ada arbai, ada kangkung, juga pada stroberi.
Bisa dilihat di gambar, rumput teki ini memiliki batang yang menjulur dan tumbuh tunas baru sehingga menimbulkan tanaman baru juga pada stroberi, juga pada tanaman kangkung. Anakku, pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus meningkatkan sistem imun kita. Salah satu tanaman yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan sistem imun kita adalah jahe. Jahe berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Apa sih rizoma itu? Rizoma itu adalah tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah. Contohnya banyak sekali, ada keladi, ada alang-alang, jahe, kencur, kunyit, temu ireng, temu lawak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita bahas tunas. Tunas merupakan tumbuhnya anak yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya ya ini ada pisang, bambu, tebu. Pernah lihat pisang dong? Nah, kita lihat di samping indukan terdapat tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi anakan yang baru bisa kita pindahkan atau tumbuh di seliling induknya. Tunas adventif berbeda dengan tunas yang kita bahas tadi. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada akar, pada daun dan sebagainya. Contoh tanaman ini adalah cocor bebek. Bisa kita lihat pada gambar, di daun cocor bebek terdapat tunas yang nantinya bisa tumbuh menjadi individu baru. Selain cocor bebek juga ada kesemek, juga ada cemara, juga ada tanaman sukun. Horgomonium, belum pernah dengar ya, ini belum dibahas waktu SD sama MI. Horgomonium merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan ganggang yang berbentuk benang dengan cara memutus benang yang ada pada benang yang terputus, nantinya akan menjadi tanaman atau individu baru. Seperti dijelaskan pada gambar, ada tanaman Oedogonium ini melakukan perkembangbiakan secara horgomonium. Dia dengan cara memutuskan benang-benangnya atau batang-batangnya. Itulah anakku dengan cara horgomonium. Pembelahan sel. Tidak semua tanaman memiliki sel banyak atau multiseluler. Sebagian dari tanaman memiliki hanya satu sel atau uniseluler. Salah satu tanaman yang memiliki satu sel adalah Chlamydomonas. Chlamydomonas digolongkan dalam tanaman karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Pada tanaman Chlamydomonas menggunakan perkembangbiakan secara pembelahan sel. Pembahasan yang terakhir yaitu vegetatif buatan, merupakan perkembangbiakan tanaman dengan campur tangan manusia. Contohnya banyak, ada cangkok, stek, merunduk, menyambung, atau menempel. Cangkok bisa dilihat pada gambar caranya seperti tersebut. Selanjutnya bisa kamu lihat pada gambar, ada stek, ada okulasi atau menempel, ada juga teknik menyambung. Cara-cara tersebut sering digunakan oleh para petani untuk mendapatkan tanaman dengan hasil yang nantinya akan cepat berbuah. Selain mencangkok, menempel, dan sebagainya, ada cara tradisional lagi, yaitu dengan cara merunduk. Cara merunduk bisa dilihat seperti pada gambar, sangat mudah tentunya. Yang terakhir, kultur jaringan. Kultur jaringan dari namanya, yang pasti modalnya cuma jaringan atau secuil dari bagian tanaman. Kita bisa mengembangkan menjadi banyak tanaman. Contohnya pada wortel, pisang, anggrek, bisa kalian lihat. Caranya yaitu dengan cara mengambil sedikit jaringan, kemudian dimasukkan ke dalam media tanam, bisa dalam bentuk agar-agar, kemudian ditutup, diberi sinar ultraviolet, nanti akan menghasilkan tanaman baru yang nantinya akan lebih banyak dan akan sama sifatnya dengan induknya. Tuntas sudah pembahasan kita mengenai reproduksi pada tumbuhan. Kesimpulannya adalah perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Sudah dijelaskan tadi, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, anak-anak bisa pause video ini untuk mencatat atau screenshot saja
nanti bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang akan saya tempel di deskripsi video nanti. Bagaimana anak-anak? Cukup dipahami? Kalau masih belum paham, diulangi lagi videonya sampai paham. Ingat, di bawah ada link soal. Kerjakan dengan baik, nanti Bapak Ibu guru kamu memasukkan nilai itu di nilai harian. Sekian dari saya. Sebelumnya, ingat subscribe, klik tombol lonceng supaya channel kita bertambah besar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.